Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Ari. Ya, nama lengkap Ari Awal Ramadan, bisa panggil gua Ari. Bersama kedua rekan gua, ada Galuh dan Hendra. Ya, malam ini gua lagi ngopi bersama kawan-kawan gua, Galuh dan Hendra. Tepatnya di kawasan ya, Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Ya, Jadi mau ngomongin apa nih? ngomongin kopi aja lah. Kopi. Ya, kopi dengan kopi kan biasanya ini aktivitas pemuda kan tidak jauh dengan ngopi, bro. Ya, aktivitas lu hari ini ngapain aja nih selain ngopi nih? Siapa dulu nih? Lu aja lu. Lu. Aktivitas. Iya. Aktivitas selama gue hidup. Iya. Selama lu mati emang lu ngapain anjing? Aktivitas ya gimana ya? Aktivitas gue sebagai videographer freelancer, lebih ke freelancer videographer dalam kurung pengangguran. Oke, pengangguran. Oke. Karena Not freelancer itu. tuh bahasa halus dari pengangguran. Sip, mantap. Freelancer. Sebagai Ya, pede. freelancer videographer di wedding videographer. Oke. Siap. Ngomong-ngomong berbicara wedding, lu kapan? Lu ngomong-ngomong wedding sih. Batuk. Oke, jadi aktivitas lu fotografer ya? Videographer. Oh, videografer. Videographer. Apa namanya tadi? Freelancer videographer. Freelancer ya. Iya, kata elegan ya dari pengangguran ya. Gue juga berkecimpung di foto, di dunia foto. Video fotografer ya. Jadi lu berdua hari ini aktivitas keseharian fotografer sama videografer ya. Lu ngapain lu? Nah, itu yang gue tunggu pertanyaan buat gue. Ya gue sama. Freelancer. Ya bukan freelance lah, lebih tepatnya prihatin gue. Beda lah gitu lah ya. Ini air putih ya. Lanjut. Enggak, disclaimer dulu aja gitu kan. Takutnya Michael orang kan udah beda. pemikiran orang beda-beda. Oke. Lah lu kan beda-beda ya. Nah, ini air putih ya, bukan air. Air bening, bro. Kalau putih itu ada warnanya putih. Ya udah, yang penting bisa diminum gitu kan. Ya namanya air. Kalau makanan kan dimakan. Nih, Lu siapa sih? Kalau lu pengen tahu, mereka berdua itu teman gua ya. Teman dari mana nih? Teman. Dari tadi. Anjing, jokes bapak-bapak ini. Kelihatan bet ya. Bapak-bapaknya kelihatan bet ya. Ya, gua kenal mereka itu di usia dewasa ya. Tepatnya 2017 ya. 2017 kita bisa berkenalan tuh. 2018. 18 September. Oh iya, September. 18 ya. 2018 dengan perantara adanya mau membuat komunitas literasi. Jadi awal mulanya saya itu diajak bagaimana bisa mengembangkan komunitas literasi di Banjarsari ini. Ya, pada akhirnya kita membuatlah ya komunitas Teras Senja. Itu dimana memang labelnya literasi, bro. Tapi tetap bagaimana kita sebagai pemuda itu mengetahui potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Sepakat, bro? Ya. Jadi kita tuh membuat komunitas itu untuk bagaimana mengetahui potensi si Galuh, gua sama si Hendra. Sampai akhirnya malam ini kita bisa ngopi, meskipun sebelumnya kita gak tahu nih si Galuh orang mana, orang hutan kah, orang mana kan, orang Aring atau
orang mana gak tahu gua, tapi intinya kita disatukan di komunitas itu untuk terus berpikir ya. Tapi tidak cukup untuk berpikir saja, tapi tangan dan kaki pun gua berpikir harus berguna nih, ada fungsinya tangan gua, kaki gua, otak gua. Makanya gua pengen ngopi malam ini membahas apa sih yang menjadi motivasi atau semangat hidup ya mereka nih, teman-teman gua sampai hari ini masih disimpan rasa semangat, oh gua layak untuk hidup, gua layak untuk sukses. Nah mungkin ada treatmentnya masing-masing dari kawan-kawan gua pengen dari siapa ya, dari lu aja lah. Yang bikin gue semangat buat ngejalanin karir gue ya, intinya karir gue di bidang gue ya, karir gue di bidang videografi. Yang pertama karena gue suka videografi itu karena apa ya, enak aja gitu kan, lihat video bagus gitu gambarnya kan, dengan pesan-pesan yang ada di dalam videonya. Gue suka aja gitu melihat video-video bagus gitu kan. Yang bikin semangat gue tetap konsisten gitu kan di bidang videografi, karena ya sayang aja gitu kan, gue udah mulai dari dulu, masa harus disia-siain gitu kan. Toh gue juga belum metik hasil dari proses gue sekarang gitu kan. Kalau gue berhenti sekarang ya gue metik hasil proses gue sekarang kapan gitu kan. Itu sih intinya yang bikin semangat gue di bidang ini tuh ya gue belum nemu hasilnya. Oke, itu yang menjadi semangat ya. Mencari apa situasi yang tepat buat memetik hasil lu. Jadi semoga langgeng lah ya, maksudnya langgeng. Amin. Dengan rintangan, halangan, dan lu terus struggle Konsisten lah ya. Kalau gua mungkin K3 ya, komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Nah kadang-kala nih pemuda tuh suka meninggalkan K yang ketiganya, konsekuensi. Maksudnya gini, tidak mau menerima konsekuensi ya itu menurut si Hendra nih. Apa nih Hen? Mungkin sama yang yang kenapa sekarang masih semangat itu mungkin dari diri sendiri ya. Kenapa gue masih semangat, ada beberapa hal yang harus dipikirin. Gue sebenarnya semangat itu karena orang lain, karena memikirkan orang lain gitu kan. Karena bahwa orang lain itu urusan gue. Kayak misalnya soal membantu gitu kan. Kayak ada kalau misalnya saha eta teh si Puji teh Maya saya Itu yang ngasuh segala ya kayak teh gini. Dia tuh bilang anaknya almarhumah Vanessa. Gimana bilang, tapi bukan si Pujinya, siapa itu kan, entahlah pokoknya namanya. Begitu harus jadi crazy rich onti bangsat, crazy onti rich sih misalnya, crazy onti rich onti crazy on the spot. Kenapa gue tetap semangat itu karena gue itu harus lebih membantu gitu kan. Nah setelah selesai bab itu kan kita harus memikirkan untuk memetik itu harus jalan mana. Nah mungkin salah satunya gue di bidang foto gitu, gue di bidang foto, dan mungkin itu salah satu jalan untuk bisa lebih membantu ke orang-orang yang lebih membutuhkan atau apalah itu kan. Namun memang tidak bisa dipungkiri juga untuk membantu. Ketiduran anjing. Ketiduran Bang. Mungkin ada dorongan dari diri lu bahwa gua harus bantu orang.
ya bermanfaat bagi orang lain lah gitu ya. Ya mungkin jiwa-jiwa sosial lu sudah kebangun bro. Apa namanya, tidak semua orang itu ya jiwa sosialnya itu kebuka ya, maksudnya tidak terlalu peka. ya bagaimana gua bisa menyimpan rasa semangat sampai usia ini gitu kan, masih dewasa ini gua harus bisa yang pertama ya menerima. Maksudnya gini, gua harus bisa menerima tuh apapun yang mungkin Allah berikan ke gua, ke keluarga gua atau kehidupan gua harus menerima dulu nih baik dan buruknya. Kenapa? Timbul kan sebuah pertanyaan, kenapa nih lu harus menerima Ri? Ya kalau lu gak nerima, lu mau ngapain? Ibarat lu menerima barang, ya kan? Ada lu menerima apalah gitu kan. Kalau lu misalkan berdua menerima job, pasti lu akan ngerjain, ya kan? Nah kalau lu gak ada dari menerima apa itu, ya lu gak akan ngerjain apa-apa. Begitupun gua. Jadi itu yang menjadi semangat dalam diri gua. Jadi lu berdua ada perbedaan tapi sama aja sih sebetulnya. Gimana ya, gua pusing. Intinya Komplain sendiri aja. intinya ya ada perbedaan ada persamaan lah. Itu tapi gue salut lah sama lu berdua dengan perjuangan yang sesampah itu. Memang begitu. Ya Itu sampah adanya. kan maksudnya gini bro, sampah itu kan bisa didaur ulang, intinya gitulah. Tapi selain ngomong rasa semangat nih bro, pasti ada lah rasa jenuh ya kan, rasa capek dalam kehidupan. Gue tanya ada nggak atau gak ada Apa? rasa jenuh, rasa capek dalam kehidupan? Rasa jenuh yang gua alamin tuh, yang gua rasain tuh lebih ke kenapa ya? Ya kenapa? Apa ya bocah? Apa ya? Kenapa ya? Gua masih di sini-sini aja gitu kan. Sementara gua ngelihat teman-teman yang lain gitu kan, udah pada di depan jauh gitu. Tapi gua masih di sini-sini aja gitu. Paling rasa jenuhnya ya gitu. Cuman gua sadar diri gitu kan. Kenapa sih gua ya refleksi diri gitu kan. Kenapa penyebabnya? Gua ngerasa jenuh. Penyebab gua ngerasa jenuh gitu kan. Ya apa? Jadi penyebabnya tuh emang Alkohol. mungkin karena Jahat tapi enak. mungkin karena guanya yang terlalu santai gitu kan. Yang terlalu leha-leha, sementara proses yang orang lain jalanin itu lebih ke lari gitu kan. Sementara gua jalan santai gitu kan. Mungkin karena itu ya gua ngerasa jenuh dengan apa yang gua lakuin gitu kan. Ya itu sih intinya gua ngerasa jenuh tuh. Jadi penyebabnya karena lu santai. Terlalu santai menikmati proses. Ya jadi di tahun berapa nih lu mendapatkan kalimat jenuh itu dalam kehidupan? Pas 2021 mungkin jenuh anjing gua ngapain di sini gitu kan. Gua ya istilahnya udah habis-habisan gitu kan. Ya cuman kalau dilihat dari orang lain ya mungkin baru segini gitu kan habis-habisannya gua gitu kan. Tapi yang gue rasain, gue udah habis-habisan ngeluarin apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain gitu kan. Tapi gue masih di sini-sini aja gitu kan. Apalagi punya harapan yang disimpan di adik gue gitu kan. Apalagi punya harapan itu. Ya. Jadi gue ngerasa jenuh. Ini gue kapan gitu kan berhasil gitu kan. Biar bisa ngebiayain harapan gue di adik gue gitu. Siap. Itu sih ngerasa jenuh. Ya sekarang juga ngerasa jenuh sih. Ngapain ini gue ngopi-ngopi malam ini sekarang udah jam 12 nih. Gue kasih tahu ya bro, NC sekarang udah jam 12 malam bro.
Ini bikin video memang anjing. Nah, kalau lu nanya kita mau ngebahas so, Parah anjing. Mau dikat kok ini tak part eta. pernah ngerasa salah jalan gak sih? Nah terus ngapain? Terus kita harus ngapain nih supaya kita meminimalisir jalan kita yang salah? Salah jalan. Jawaban dari salah jalan itu ketika kita berhasil atau tidaknya di dalam bidang yang kita jalani. Kalau menurut gua ya, jawabannya tuh ya ada di akhir. Kita nggak tahu nih sekarang kita salah jalan atau enggak. di akhir ya. Di akhir. Tergantung lu memutuskannya nih. Kalau lu mau berhenti di sini, ya berarti itu lu. Ya tergantung lu juga kan. Kalau nganggap itu salah jalan ya udah itu salah jalan. Kalau nggak nganggap salah jalan ya berarti bukan salah jalan, emang itu bagian dari proses kita hidup. Jadi kalimat salah tuh apa ya? Kalau pemikiran gua dalam proses itu gak ada kalimat salah. Cuma itu mungkin beberapa orang memikirkan oh ini salah, kayak kalau kuliah nih, aduh salah jurusan. Padahal bukan salah jurusan ya. Mungkin elunya yang belum menemukan oh gua itu harus Apa bisa yang lu menikmati. kuasain. Atau menurut gua ya nikmati aja lah proses ya, kita penikmat proses. Menurut gua bukan salah jalan ya, karena mungkin orangnya belum menemukan potensi dirinya. Jadi dia bingung loh mau kemana nih hidup gitu kan. Menurut gua pribadi sih gak ada yang salah jalan. Kalaupun salah ya balik lagi, salah balik lagi, salah balik lagi sampai menemukan jalan yang benar. Ya itu mungkin simpelnya proses, udahlah. Ya, iya makanya. Clear video ini. Ya makanya itu. Bangsat main clear aja anjing. Ya makanya itu kan. Enggak, kalau menurut gua enggak ada kata salah jalan. Karena Salah ucap. bukan Salah lu. ucap. Iya, salah diri. gua kenapa gua kasih pertanyaan? Salah lu aja. Salah. Jadi lu Bukan salah jalan lah intinya. Kalau menurut gua ya si orang yang itu yang ngelakuinnya tuh belum menemukan potensi dia tuh sebenarnya di bidang apa. Ya itu belum menemukan di bidang apa. Kalau menurut gua gitu kan. Sekarang banyak anak muda yang ngerasa dan dengan bahasa salah jalan itu nih, salah jalan. Nah gimana pendapat atau pandangan kalian, anda Pak, bagaimana supaya kita itu meminimalisir atau menata jalan kembali gitu kan? meminimalisir hal itu ya kita balik lagi, kita balik sampai kita menemukan. Kan ya intinya mungkin remedi ya, kalau berbicara ujian atau pelajaran ya biasanya ada remedial ya kan, untuk menghasilkan nilai yang bagus itu ada remedi. Salah maksudnya. Gitu jadi Nah ya tinggal gue tutuplah video ini. Oke, jadi itu mungkinnya obrolan seputar kehidupan dan mungkin aktivitas ataupun sebuah pekerjaan yang dilakoni oleh kawan-kawan gua ya. Sungguh sangat tidak penting. Iya, jangan ditonton. Karena sayang kuota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.